juga namanya saya gitu. Mulai, mohon maaf Ibu sebelumnya, izin untuk melakukan wawancara untuk tugas mata kuliah kebijakan pendidikan. Dan tadi alhamdulillah pertanyaannya sudah dikirim ke Ibu, mudah-mudahan nanti bisa terjawab semuanya. Untuk mempersingkat waktu langsung saja mungkin Ibu. Yang pertama, di SDIT Al-Makom, mengenai kebijakan pendidikan Ibu. Yang pertama tentang kebijakan akademik, bagaimana kurikulum dikembangkan dan diimplementasikan di lembaga ini. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kurikulum suatu satuan pendidikan itu kan harus sesuai dengan kondisi satuan pendidikan itu sendiri ya. Jadi tidak bisa meratakan. Setiap sekolah mempunyai ciri khas yang berbeda-beda ya. Termasuk kurikulum di sekolah kami juga disesuaikan dengan kondisi sekolah kami yang notabene kepesantrenan. Jadi ada pesantrennya juga. Jadi tidak bisa disamaratakan dengan sekolah Islam lainnya. Kalau di kami ada kepesantrenan, jadi ada muatan lokalnya muatan lokal keagamaan yang pakai kitab untuk kelas 4, 5, 6. Ketika kami merumuskan kurikulum itu melibatkan yayasan juga, karena kami ada di bawah yayasan. Terus melibatkan komite ya, orang tua, semua yang berwenang membuat kebijakan atau memberikan masukan tentang kurikulum yang kami buat. Jadi kurikulum sudah sesuai dengan kondisi dan situasi kondisi sekolah kami. Alhamdulillah ketika diterapkan juga pas gitu ya dengan apa yang kami harapkan. Kalau untuk kurikulum yang dari pemerintah ini Bu, kurikulum merdeka tetap diberlakukan juga? Iya, jadi selain kami di bawah yayasan ya, sebagai sekolah swasta, kami juga harus mengikuti kebijakan dinas karena kami di bawah dinas pendidikan. Jadi sekolah swasta itu ya di bawah yayasan, ya di bawah dinas pendidikan. Otomatis kebijakan yayasan kita ikuti, kebijakan dinas juga kita ikuti. Tapi alhamdulillah selama ini tidak ada yang bertentangan gitu, maksudnya ya kemauan yayasan, kebijakan dinas, insya Allah selama ini sejalan. Yang kedua, masih kebijakan akademik, metode pengajaran apa yang paling efektif dan digunakan di lembaga pendidikan ini? Biasanya anak-anak itu senang ya dengan metode diskusi gitu ya, tanya jawab, dan metode-metode yang kekinian ya yang sekarang bermunculan ya. Jadi yang selama ini anak-anak diajak dengan metode ceramah sudah kami minimalisir gitu ya, karena memang itu kalau kebanyakan ceramah terus memang tidak efektif. Bosan. Bosan. Apalagi alhamdulillah guru-guru kami guru-guru muda. Ya, jadi banyak ibu-ibu muda yang kreativitas, inovasinya tinggi sekali gitu ya. Jadi mencari-cari metode di medsos yang paling tepat bagaimana, alhamdulillah diterapkan ke anak-anak kan lebih mengena, terus anak-anaknya juga jadi lebih terasah, belajarnya juga lebih semangat kelihatannya, alhamdulillah. Kalau di umuran segitu Ibu biasanya kan kalau misalkan belajar terus itu udah bosan gitu. Ya. Ada nggak misalkan dari SD ini, dari lembaga ini menerapkan misalkan nonton film tapi berbau-bau pendidikan? Sering itu ya, apalagi sekarang kurmar ya, harus anak-anak benar-benar dibawa dengan situasi menyenangkan ya, kreatif, menyenangkan, inovatif. Kami hampir 1 minggu sekali ada nonton film yang edukasi ya. Terus guru juga bisa menerapkan pembelajaran, bukan nonton film tapi menyampaikan pembelajaran dengan memakai infokus gitu ya. Jadi
alhamdulillah disediakan, tapi belum setiap kelas ya. Jadi cita-citanya ke depan setiap kelas sudah ada infocusnya, tapi sekarang berpindah-pindah lah. Terus anak-anak kalau mau nonton atau di suatu ruangan tertentu, alhamdulillah itu membuat anak-anak tidak jenuh ya. Baik Ibu, untuk selanjutnya bagaimana proses evaluasi dan penilaian peserta didik dilakukan di lembaga ini? Ya. Evaluasi dan penilaian. Sekarang sudah formal ada asesmennya, ANBK, analisis nasional berbasis komputer. Yaitu kalau dulu ada ujian nasional, sekarang ada ANBK itu sasarannya adalah kelas 5 justru. Jadi mengukur sekolah itu sekarang selain gurunya, siswanya juga diukurnya itu ketika anak itu kelas 5 lewat ANBK. Jadi terukur sampai nantinya berujung ke rapot pendidikan, rapot sekolah gitu. Jadi sekolah juga punya rapotnya gitu. Tapi tidak semua kelas 5, cuman sampel aja diambil beberapa orang mengikuti ANBK. Itu untuk mengukur kemajuan sekolah, apakah ada perkembangan dari tahun ke tahun, itu bisa diukur dari sana. Salah satunya gitu. Walaupun guru-gurunya juga sama, ada asesmennya juga dari dinas gitu. Terus untuk siswa yang lainnya seperti biasanya ada PTS, sekarang kan SAS, asesmen Akhir. ya. Nah itu di tengah semester, di akhir semester, akhir tahun, alhamdulillah. Tapi walaupun sekarang tidak sistem NEM untuk masuk ke SMP, kelulusan dikeluarkan oleh sekolah, soal juga dari sekolah, penilaian juga oleh sekolah. Tapi ini menurut kami tepat gitu ya. Jadi kebijakan ini tepat karena sekolah kan yang tahu, ya bukan yang membuat soal gitu ya. Yang tahu kemampuan anak-anak itu kan sekolah. Jadi kelulusan, nilai itu diambil dari ya prosesnya, ya keseharian, akhlak anak juga, dan kognitif anak juga, semuanya terangkum. Kalau dulu sistem NEM itu kan soal dari sana siapa yang membuat nggak tahu, terus diberikan ke anak-anak kami, terus anak-anak diukurnya hanya dari nilai itu saja gitu untuk mereka bisa masuk ke SMP atau ke pesantren lain. Berarti untuk evaluasi seperti tadi, berarti untuk kelas 6 Ibu yang kalau misalkan lulusannya itu tidak bergantung kepada UN dan hanya ditentukan oleh 3 hari tadi, tapi dikembalikan lagi ke lembaga pendidikannya masing-masing. Selanjutnya Ibu, apa ada program ekstrakurikuler sebagai wadah untuk menampung minat dan bakat siswa di lembaga ini? Sesuai dengan kurikulum yang kami buat, jadi kurikulum itu kan mengacu kepada kondisi real sekolah. Nah, karena sekolah kami berada di bawah pesantren, yayasannya yang metodenya kepesantrenan, jadi exco-nya juga kami baru bisa mengadakan yang muatan lokal keagamaan, misalnya eskul tahfidz, eskul kaligrafi, eskul Teodacil. Terus jadi kalau sekolah lain kan ada eskul menari dan sebagainya, itu tidak ada. Tidak ada. Olahraga karena SDM kami juga tidak terlalu banyak gitu ya di bidang olahraga, jadi eskul olahraga juga paling gurunya mengadakan les futsal yang kayak gitu, jadi tapi tidak termasuk eskul. Jadi eskulnya yang keagamaan, muatan lokal keagamaan itu aja. Tapi dari dari kegiatan ekskul ini Bu, sudah ada yang menonjol kan dari peserta didik, misalkan adanya prestasi untuk sekolah, menyumbang prestasi seperti itu? Alhamdulillah, sesuai dengan karena eskulnya bidang keagamaan yang selama ini maksudnya itu digecek gitu ya, keagamaan namanya digecek. Ditekankan keagamaan. Jadi alhamdulillah di kota kami sudah punya nama. Almarhum itu suka memborong piala. Alhamdulillah. Di kota Cimahi. Ya, pentas kota Cimahi, pentas PAI kota Cimahi di kota. Tapi
Nah di kota itu alhamdulillah setiap tahunnya maju, selalu ada yang maju ke provinsi. Jadi di kotanya juara 1 itu tiap tahunnya, mudah-mudahan ya ini istiqomah doanya. Ada aja 3 yang ke provinsinya, 3 cabang, 2 cabang. Sekarang juga nanti tanggal 29 dan 30 Juni ada anak kami yang mau berlaga di provinsi, yaitu di bidang kaligrafi putra dan azan. Tahun kemarin di Cerdas Cermat kaligrafi. Ya setiap tahunnya ada aja gitu. Ada yang maju ke provinsi. Itu jadi tantangan bagi kami untuk bisa mempertahankan. Sebab kalau sudah lomba PAI pasti sekolah-sekolah lain pasti almakom katanya gitu. Ngeborong piala. Nah, walaupun kami ada di urutan kedua dari SD Islam Nurul Aulia, nah itu biasanya ke dulu kita yang ke 1 tapi terkejar oleh Nurul Aulia sama SD Plus juga gitu. Nah, jadi kalau pulang-pulang dari pentas PAI alhamdulillah ada 6 piala atau berapa piala yang kami borong gitu. Itu mungkin untuk prestasi yang kami untuk umuran SMA alhamdulillah ya gitu. Alhamdulillah. Mungkin yang kedua Ibu langsung mengenai kebijakan kesejahteraan siswa. Apakah ada program apa saja yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan untuk mensejahterakan siswa? Yang pertama, alhamdulillah kalau dari dinas suka ada beasiswa SPP gratis, itu dari dinas tapi dikelola oleh sekolah, ya maksudnya diurus sampai anak itu bisa bebas SPP gitu. Terutama yang punya kartu-kartu seperti apa? SKTM, PKH, keluarga harapan gitu, program keluarga harapan yang masuk DTKS. Jadi pokoknya yang sudah terdata di dinas sosial kurang mampu, dari dinas SPP-nya digratiskan. Ini lumayan kan, 1 tahun digratiskannya. Ini sangat membantu siswa kami yang memang tidak mampu. Nah, kemudian dari sekolah juga, misalnya kalau ada yang memang sangat tidak mampu, ya sampai bulanannya tidak bisa lancar, tapi ke yayasan mengharap keringanan dispensasi, yayasan juga mempertimbangkan. Bu, ingin bertanya, apakah ada kerjasama dengan fasilitas kesehatan untuk mendukung program? Ya, alhamdulillah dengan Puskesmas Cimahi Utara ya, setiap ada program vaksin bias ya, bulan imunisasi anak sekolah itu sudah rutin. Misalkan sekarang penyuntikan untuk kelas 2 dan 5, nanti bulan November untuk kelas 5 saja. Kemarin ada juga untuk kelas 6. Jadi alhamdulillah selama ini berjalan kami kerjasama dengan Puskesmas Cimahi Utara. Jadi mereka yang datang ke sekolah, terus kami yang menyiapkan anak-anak. Dan alhamdulillah respon dari orang tua juga ya bagus itu ya, untuk biasanya kan ada orang tua yang anti itu ya anaknya di vaksinasi. Di vaksinasi itu kelas 2, kelas 5. Nah, tapi ada juga sih yang menolak, tapi tidak banyak gitu. Jadi program pemerintah mengenai kesehatan alhamdulillah kami juga motivasi orang tuanya agar tidak takut gitu ya untuk mengikuti program dari dinas kesehatan. Kalau tadi Ibu dari kebijakan kesejahteraan itu, misalkan lembaga pernah mengalami nggak misalnya ketika pendaftaran itu yang daftarnya misalkan 50, terus dikarenakan di tengah jalan ternyata kendala ekonomi sehingga ketika kelulusannya yang tadinya 50 jadi 45 misalkan. Karena ada yang gitu ekonomi, ya, karena ekonomi. Selama ini yang putus di jalan itu bukan karena ekonomi sih, ya pindah sekolah mutasi gitu. Kalau sampai alasan ekonomi, karena kami tadi ada kebijakannya, kalau tahu keluarganya sangat tidak mampu ya kami pertahankan gitu. Supaya anak itu tidak putus sekolah karena tidak bisa bayar. Tapi maksudnya kan tadi keluarganya tidak mampu, tapi anaknya juga berprestasi gitu buat sekolah atau enggak sih, enggak Tidak melihat prestasi itu. anak.
misalnya anaknya tidak mampu, nanti di yayasan kita ajukan ke yayasan dulu, tapi ya karena kebijakan itu ada di yayasan, tidak di sekolah. Dimana ini dengan kondisi keluarga ini, tapi sekarang semenjak ada SPP gratis sudah di pemerintah, alhamdulillah gitu, sudah tercover. Biasanya anak yang tidak mampu kan sudah ada datanya gitu di dinas sosial. Untuk selanjutnya Ibu, masih kebijakan kesejahteraan siswa, apa saja layanan konseling yang tersedia untuk siswa? BP ya? Ya bisa BP atau BK gitu. Nah kan kalau SD mah belum ada ya, belum ada BK, itu mulainya dari SMP kalau saya tahu. Jadi tidak ada yang khusus menangani sih di sekolah. Paling kalau ada anak-anak yang bermasalah atau apa itu dihadapinya oleh guru, wali kelasnya masing-masing. Wali kelas kalau sudah tidak ini langsung ke kepala sekolah gitu, dibicarakan solusinya. Tapi sejauh ini Bu, misalkan dari layanan konseling ini kan secara wadah emang belum ada, tapi secara praktik sudah ada. Pasti ada, soalnya setiap tahun pasti ada anak yang bermasalah. Itu mah tidak bisa dipungkiri. Tapi untuk yang menanganinya ini Bu, tadi wali kelas ataupun kepala sekolah, kadang ada perasaan stres atau enggak gitu karena ada masalah siswa jadi. Kalau masalah itu kan kita tidak bisa menjamin orang tua itu sama sesuai dengan keinginan kita, ya ada aja gitu. Tapi nggak tiap tahun ada, di tahun berapa gitu yang orang tuanya ngotot gimana, harus kami hadapi dengan lapang dada. Insya Allah selama ini aman-aman, tidak yang berlebihan sih, yang wajar-wajar saja. Jadi Ibu, selanjutnya mengenai kebijakan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, bagaimana keadaan tenaga pendidik dan kependidikan di lembaga ini? Apakah sudah sesuai dengan regulasi yang diharapkan, sesuai dengan keinginan dan SD belum? Ya. Kalau untuk kan di kita ada guru umum itu berarti pelajaran umum. Ada guru mulak itu para ustadzah yang mengajari pelajaran agamanya gitu. Tadi kitab ya untuk mulai kelas 4, 5. 1, 2, 3 juga kami ada lebihnya pelajaran agamanya. Nah, untuk guru umumnya alhamdulillah sudah hampir 95% lah S1 gitu ya. Jadi alhamdulillah kualifikasinya sudah hampir S1 semua. Kalau untuk guru muatan lokal keagamaan, kami tidak mengedepankan pendidikan terakhir. Tapi kalau beliau dari keluaran pesantren, kami udah percaya gitu. Alhamdulillah kualifikasi mereka dari Malang ya, dari pesantren Darul Hadis, ya pesantren karena bukan dulu. Tadi Ibu mengenai tenaga pendidikan, berarti secara kesimpulannya lembaga sudah mempunyai tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai yang sudah diinginkan dan diharapkan oleh lembaga lainnya. Ya kalau yang ideal mah belum ya, tapi sedang mengarah ke arah sana. Selanjutnya, bagaimana program pelatihan dan pengembangan profesional untuk tenaga pendidik dan kependidikan yang diselenggarakan oleh lembaga? Ya, biasanya kami itu kan punya komunitas di Kudus ya, ada namanya setiap sekolah yang berdekatan ada gugus. Ada dalam satu gugus 5 sekolah yang berdekatan, walaupun itu sekolah negeri gitu. Gugus satu gugus itu biasanya suka mengadakan kegiatan-kegiatan untuk pengembangan SDM guru, harus lebih banyak belajar, suka mengadakan pelatihan atau workshop atau IHT gitu. Biasanya itu diwadahinya oleh gugus. Tapi kami juga yayasan, di bawah yayasan juga tidak menutup kemungkinan mendatangkan pengawas untuk membina kami. Setiap tahun ada 2 atau 3 kali pengawas membina para guru-guru supaya memotivasi ya lebih semangat lagi. Terus sekarang berkaitan dengan kurmer, banyak ilmu-ilmu baru yang kami dapat gitu ya dari kurikulum yang baru ini. Terus harus menggali ilmu, karena semakin berkembang kami guru-guru nggak boleh ketinggalan zaman juga, kita harus menyesuaikan.
Kalau yang gugus tadi itu berarti di bawah dinas pendidikan tuh ya? Betul. Di bawah dinas karena satu gugus itu biasanya ada sekolah swastanya, sekolah negerinya, tergantung yang berdekatannya dengan sekolah negeri. Dan itu disatukan antara swasta dan negeri. Iya, betul. Ada komunitas SD swasta saja ada. Misalkan ini Ada yang ada negeri, pembinaan SD swasta saja di sekolah ini ada. Jadi ada, kalau itu namanya bukan gugus ya, pokoknya komunitas SD swasta. Organisasinya komunitas SD swasta. Itu juga suka mengadakan pelatihan. Jadi SD swasta yang dari Cimahi Utara, Cimahi Selatan, Cimahi Tengah berkumpul, guru-gurunya dihadirkan, terus mendatangkan pemateri dari UPI misalnya ya, suka mendatangkan pemateri yang bagus. Nah, alhamdulillah pernah juga gitu kami bertemu dengan sesama guru swasta dalam pembinaan. Selanjutnya Ibu mengenai kebijakan infrastruktur, bagaimana kondisi fasilitas dan sarana prasarana di lembaga ini? Ya, kalau fasilitas secara jujur sekolah kami belum selengkap sekolah Islam lainnya gitu ya, karena kondisi tempat juga yang menentukan. Mungkin karena sudah padat penduduk, kami ingin ada lapang ini sudah tidak bisa. Ini juga kalau membangun juga ke atas. Yang pertama itu, yang kedua dari DSP itu uang masuk, dan SPP juga kami memang di bawah SD Islam di Cimahi gitu. Jadi justru kami mewadahi orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke SD Islam, tapi budgetnya tidak banyak. Kan kalau SD negeri mah udah tentu gratis ya. Ini ingin ke SD Islam, tapi SD Islam katanya udah mahal. Nah, kami mewadahi mereka yang ingin memperbanyak pelajaran agamanya, tapi ya secara ekonomi juga tidak bisa gitu. Jadi, nah itu berimbas ke fasilitas. Memang fasilitas tidak tergantung sama itu tok gitu ya. Yaitu banyak faktor lah yang membuat fasilitas kami kurang lengkap banget gitu. Tapi kalau alhamdulillah kalau masjid, madrasah yang seperti itu ya, yang untuk keagamaan, justru kami lebih leluasa karena di bawah pesantren jadi masjid besar. Alhamdulillah madrasah banyak ya untuk eskul keagamaan. Sarana olahraga saja mungkin yang kurang itu, sarana olahraga sepertinya. Terus itu lab komputer alhamdulillah, karena kemarin ada ANBK itu, analisis nasional berbasis komputer, jadi yang asalnya kami tidak punya lab komputer, alhamdulillah setelah ada ANBK jadi diadakan. Selanjutnya Bu, mengenai bagaimana di lembaga ini ada nggak teknologi dan bagaimana pemanfaatan di lembaga ini terhadap teknologi? Nah, seperti tadi yang sudah dibahas ya, bahwa guru-guru di kami alhamdulillah ada kreatif ya. Beberapa kali belajar suka ingin bosan katanya, anak-anak bosan, besok sekarang lagi di kelas mana, fokusnya nah pakai itu ya. Terus guru-guru juga alhamdulillah memanfaatkan media audio visual dan audio yang lainnya, suara saja. Jadi anak-anak suka dibawa keluar terus sambil belajar, sambil mendengarkan supaya enjoy kan ya. Terus di depan kelas juga kan kami ada bisa lesehan gitu kan, pakai rumput di depan kelas perempuan. Jadi di bawah santai anak-anaknya, terus sambil mendengarkan atau sampai melihat video. Jadi mudah-mudahan itu belajarnya lebih segar lagi. Untuk selanjutnya Bu, rencana apa yang diinginkan dan diharapkan oleh lembaga untuk untuk pengembangan fasilitas dan teknologi? Untuk pengembangan fasilitas, rencana ke depan yang mudah-mudahan kami terus ada perkembangan setiap tahunnya, tidak jalan di tempat gitu ya. Cita-cita kami memang besar gitu. Cita-cita kami besar, selama itu ada lahannya, ada dananya juga ya mencukupi, insya Allah kami terus setiap tahunnya mengembangkan diri gitu.
dalam jangka pendek dan jangka panjang berarti ibu itu untuk Iya. mengembangkan ini. Poin terakhir. Yang terakhir Ibu mengenai kebijakan keterlibatan orang tua. Bagaimana komunikasi antara lembaga pendidikan dan orang tua siswa? Apakah ada program khusus yang melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah? Jadi sekolah itu kan kurikulum tadi yang kita bahas di depan, kurikulum yang kita buat itu dibuatnya juga oleh beberapa pihak, diantaranya adalah komite itu membawahi organisasi orang tua di bawahnya, ada korlas ya, atau koordinator kelas. Jadi otomatis setiap kegiatan apapun kami harus berkoordinasi dengan komite. Misalnya ada acara maulid ya, pasti itu komite korlas dilibatkan ya. Acara 10 Muharram biasanya ada Isra Mi'raj dan PHBI atau PHBN selalu melibatkan komite sekolah. Dan alhamdulillah selama ini antara sekolah dengan komite berjalan baik gitu, koordinasinya bagus, orang tua juga tidak kritisnya dalam masih yang wajar gitu ya, tidak sampai ke sekolah. Pokoknya sangat-sangat mensupport sekolah, sejalan selama ini dengan komite, dengan korlas, justru saling membantu. Sekolah terbantu, komite juga terbantu, jadi alhamdulillah. Dan itu ibu tadi komunikasi dan kerjasama tadi dilakukan dengan secara online dan offline atau gimana? Offline langsung, ya masih online dan offline ya pastinya. Berarti online ada grupnya juga? Ada POMG, grup POMG, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Berarti ada program khusus atau kerjasama? Ada program khusus, terus di bawahnya kan korlas juga ya, membawahi setiap kelas ada korlasnya. Itu nanti bersatu para korlas dari kelas 1 sampai kelas 6 mengadakan acara apa ya, pasti semuanya sampai acara outing keluar juga itu proposalnya atas nama korlas itu, dan lebih kuat ke dinasnya kalau atas nama komite. Maksudnya atas nama komite, ditanda tangan komite. Jadi ini bukan paksaan dari sekolah gitu, ini tanggung jawabnya, atau kita selalu bekerja sama dengan orang tua. Jadi itu lebih aman, enak, tenang gitu kitanya juga kalau mengadakan kegiatan-kegiatan dengan komite. Kalau tadi ibu pertemuannya tadi sesuai dengan kebutuhan atau emang berkala dari sekolah gitu? Misalkan 3 bulan sekali, 6 bulan sekali? Sesuai dengan kebutuhan, justru lebih sering dengan orang tua tuh lebih sering koordinasinya. Selanjutnya, bagaimana lembaga ini melibatkan komunitas dalam kegiatan pendidikan? Komunitas misalnya berhubungan kesehatan, kita kerjasama dengan sosial, dengan itu ada nggak Bu? Ada, kemarin dengan dinas sosial ada tagana itu tanggap bencana, jadi memberikan sosialisasi ke anak-anak kalau ada pas rame-rame gempa ya. Bagaimana kalau ada gempa ke anak-anak yang di lantai 2 harus bagaimana. Nah itu sosialisasi menghadapi gempa itu dari dinas sosial, namanya tagana. Kalau dengan dinas kesehatan yang tadi ya ada berkala setiap setahun 2 atau 3 kali lah. Terus mereka juga dinas kesehatan juga suka mengundang dari sekolah untuk mengadakan pertemuan di puskesmas mana gitu. Terus dengan polisi juga pernah ya, polisi sahabat anak gitu, jadi datang ke sekolah. Jadi hubungannya dengan kriminalitas yang mengantisipasi tindakan kriminal yang biasanya dilakukan anak gitu. Terus juga kalau dari perusahaan mah pernah ada tawaran-tawaran yang supaya anak-anak mengantisipasi tidak memakai sampah plastik. Jadi ada dari Tupperware yang datang juga ke kita, katanya menawarkan supaya jajannya pakai
wadah gitu ya, pakai mesti supaya mengurangi sampah plastik. Terus kalau dengan universitas pernah ada kampus mengajar. Kampus mengajar, Oh, iya. mereka mengajar di kita selama 2 atau 3 bulan ya. Nah, selama 3 bulan terbantu juga oleh mereka ya. Jadi ada guru yang lagi izin, lagi Ya. kosong, diisi oleh Ada. mereka. Kampus mengajar pernah. Itu mungkin selama ini. Apa lagi ya? Mungkin itu Ibu untuk pertanyaan cukup segitu. Mungkin terakhir harapan Ibu untuk lembaga ini ke depannya ingin seperti apa gitu? Ya alhamdulillah ya sudah pencapaian segini kita syukuri, tapi tetap ya cita-cita harus setinggi langit. Jadi yang tadi fasilitas masih kurang, ingin gitu sekolah kami itu fasilitasnya lebih lengkap lagi, terus IT-nya juga semakin kami miliki banyak lagi supaya ke anak-anaknya juga lebih mudah belajarnya. Ingin di tiap kelas sudah ada infocus tiap kelas supaya guru teh nggak mau nonton harus pindah ke ruangan lain atau harus bawa-bawa ke kelasnya gitu. Terus prestasi juga, nah prestasi yang diraih ingin terus ditingkatkan, dan terutama anak-anaknya semakin soleh-solehah lagi. Itu yang terutama. Prestasi pintar tidak cukup kalau tidak soleh. Itu membentuk karakter, itu justru tantangan bagi kami di zaman yang seperti ini, yang notabene anaknya pulang sekolah langsung ambil HP. Nah, kadang ada juga yang di kelas ngantuk, pas ditanya ya malamnya nggak tidur. Nah, seperti itu ya, karena kan itu sudah luar tanggung jawab sekolah ya, sudah orang tua yang mengendalikan di rumah. Nah, itu jadi ingin kedepannya pembentukan karakter anak lebih bagus lagi, lebih meningkat lagi, dan anak-anaknya semakin berkarakter baik. Itu harapannya. Mungkin cukup Ibu. Alhamdulillah informasi yang Ibu sampaikan tadi sudah menjawab semua pertanyaan dari yang sudah kita tentukan ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kami semua khususnya, dan juga nanti lembaga ini juga bisa semakin maju ke depannya. Amin, doanya. Dan mengeluarkan lulusan yang soleh, Ya. pintar, dan luar biasa. Amin. Nomor hiji di Cimahi. Mohon maaf bila jawabannya ada yang tidak nyambung. Nyambung Bu, alhamdulillah semua. Pilih ada yang kurang sesuai dengan pertanyaan atau tidak, itu tidak nyambung itu. Hanya itu yang bisa dijawab. Alhamdulillah Bu.